Halo para pemirsa, apa kabar? Selalu sehat? Sukses luar biasa. Ya, pada hari ini kita akan bicara soal refleksi kaki. Seperti juga ilmu-ilmu dari timur, sejak 6.000 tahun yang lalu telah kita ketahui banyak ilmu-ilmu yang dapat menyembuhkan seseorang. Kita pernah mengenal namanya akupuntur, di mana titik-titik akupunturnya di tubuh manusia. Kita juga bisa bicara soal akupresur, di mana kita memijat dengan tangan untuk tubuh. Jadi ada di tubuh manusia ada 361 titik. Kita juga mengenal satu pijatan telinga, dengan memijat di telinga baik dengan jarum maupun dengan magnet ataupun dengan pijatan tangan menyembuhkan banyak penyakit. Kita juga melihat dari pengobatan timur, pemijatan di kepala. Nah, ini ya kepala, kita pijat di titik-titik kepala, kita pijat begini, kita pijat begini, kita pijat di belakangnya, menyembuhkan banyak penyakit di dalam ilmu pengobatan timur. Tentunya ilmu akupresur, ilmu akupuntur, mengenai refleksi akan kita sampaikan lebih lanjut, karena saat ini refleksi sudah mulai dikenal baik di timur maupun di barat. Apalagi saat ini mulai menjamur pengobatan spa dengan refleksi kaki. Ya, kalau kita ke bandara kita menengok sudah mulai orang lelah, kemudian dipijat di kakinya. Bukan saja orang tua, orang yang sehat pun, anak muda yang sehat pun selalu merasa dengan refleksi luar biasa. Wah, semangat besar. Kita tahu sebagai salah satu ilmu refleksi, kita mengetahui ya bagaimana memijatnya. Tetapi kadang-kadang kita tidak mengetahui cara memijatnya yang benar. Pokoknya asal pijat, saya ahli refleksi. Pokoknya ngunci saja, ahli refleksi. Tentunya apabila Anda memijat dengan keliru, apa yang terjadi? Yang terjadi bukannya Anda menjadi sembuh, bukannya Anda menjadi enak, bukannya Anda menjadi segar, bukannya Anda menjadi wah luar biasa, Anda tahu-tahunya loyo. Ya, tahu-tahunya loyo. Tahu-tahunya lelah. Nah, kita mengetahui seperti kita di dalam ilmu pengetahuan timur ada namanya energi. Kalau kita tusuk jarum selalu ada energi yang berhubungan dengan organ. Kita pijat di kaki ada hubungan dengan tekanan darah tinggi. Kita pijat di lengan ada hubungan dengan jantung. Kita pijat di perut ada hubungan dengan perut juga. Kita pijat di punggung, ya, kita pijat punggung bisa menyembuhkan penyakit apa? Paru-paru, jantung, ginjal, tekanan darah tinggi, kekurangan darah bisa. Nah, di dalam ilmu refleksi kita hanya bicara soal telapak kaki. Ya, telapak kaki di sini, yang dimaksud telapak kaki di sini bisa juga di bagian dalam, bisa juga bagian luar, bisa juga bagian punggung maupun di tungkai kaki. Oleh karena itu, pada kesempatan baik ini saya harapkan Anda bisa belajar dengan kita tentunya, dengan harapan Anda menjadi seorang ahli refleksi yang tentunya sangat berguna buat Anda pribadi, buat keluarga Anda, buat masyarakat. Tapi ya tentunya Anda bertanya, Pak, kalau kita memijat telapak kaki, apa yang terjadi? Tentunya yang pertama bisa memeriksa penyakit. Jadi kalau kita memijat, melihat kaki saja, kita bisa melihat namanya memeriksa penyakit. Kira-kira kalau Anda punya pasien, atau Anda melihat kaki Anda sendiri, atau Anda melihat ya kaki anak putra Anda, saudara Anda, bisa memeriksa penyakit? Bisa. Kemudian mendeteksi secara dini. Nah, ini yang penting. Karena biasanya orang sakit, sudah 70% sakit, baru merasa, wah saya harus ke dokter. Wah saya harus memijat. Wah harus begini. Wah harus begitu. Nah, tentunya kalau kita bisa mendeteksi secara dini, jauh-jauh hari Anda sudah bisa menyembuhkan penyakit yang Anda derita, yang saudara Anda derita, yang mungkin pasien Anda derita.
Yang kedua, selain juga memeriksa penyakit, kita juga bisa melihat mencegah penyakit. Jadi sebelum sakit kita cegah dahulu ya. Jangan kalau sudah sakit baru bingung, ya harus kemana, kuitnya banyak keluar, penyakitnya nggak sembuh-sembuh, ya kemudian kanker, kantongnya kering, ya. Kemudian yang juga mengobati penyakit juga. Selain mencegah penyakit, mengobati melancarkan peredaran darah. Kenapa saya katakan melancarkan peredaran darah? Sebelum dipijat, volume darah yang mengalir di kaki itu 12,5 ml per detik. Kemudian setelah dipijat untuk wanita, itu 15 menit, itu mengalir volume darah menjadi 29 ml per detik. Hampir 2 kali. Jadi ada kecepatan di sini peredaran darah yang sangat lancar. Kemudian untuk pria, sebelum dipijat, ya diukur secara ilmiah, kecepatan volume darah di sini 14 ml per detik. Setelah 15 menit dipijat, volumenya 22 ml per detik, hampir 2 kali juga. Berarti dengan pijatan meskipun pelan, ya, tidak perlu kencang-kencang, tidak perlu keras-keras, akan membuat kelancaran pembuluh darah di kaki. Kemudian juga suhu kulit, ya di ujung kaki, 20 sampai 22 derajat Celcius. Setelah 15 menit naik 26 sampai 28 derajat Celcius. Setelah 30 menit naiklah dia 34 derajat Celcius. Berarti ada kenaikan suhu. Seperti juga kalau Anda mungkin sudah pernah melihat kerokan, ya. Anda kedinginan di kerok. Nah, suhunya meningkat. Akhirnya apa? Terjadi pelebaran pembuluh darah, saraf-saraf bereaksi, saraf parasimpati bereaksi. Apa terjadi? Akan segera menuju ke otak untuk menyembuhkan daerah-daerah Anda yang sakit. Nah, untuk suhu di telapak tangan juga gitu. Umpama saja Anda pijat, suhunya ini sebelum dipijat 28 derajat. Tapi setelah dipijat, 15 menit naik 37 derajat. Bayangkan itu. Normal saja kalau Anda mereka yang merasa tangannya dingin, kakinya dingin, pijat sendiri. Nanti akan kita sampaikan cara pijatan yang tepat untuk para pemirsa yang berbahagia pada malam hari ini. Nah, ya untuk selanjutnya, kemudian ada juga namanya meningkatkan ya daya tahan tubuh. Jadi kalau orang Anda sering batuk-batuk, ya sering pilek, ya kemudian kurang stamina, wah sekarang kan lagi musim itu stamina bagus kuat, ya wah kalau perlu ngangkat istri dengan 1 tangan itu. Atau juga ngangkat meja kuat saya. Nah, itu menangkat suami bisa, tapi juga harus mengetahui kalau usia tinggi jangan ngangkat istri dengan Anda ambruk, apa yang terjadi? Wah, loyo dua-dua nanti ya. Nah, meningkatkan daya tumbuh sehingga umur bertambah panjang. Di dalam ilmu pengobatan timur saat ini usia pada waktu seabad 2 abad yang lalu hanya 60 tahun, 65 tahun. Sekarang semuanya berkeinginan menjadi 80 tahun. Wah, 80-90 tahun. Nah, kemudian juga ya perlu ketahui, ada orang yang sensitif terhadap obat. Jangan minum obat, katanya sensitif. Lah, pijat lebih bagus ya. Ya kemudian pijatan kaki murah dan dapat dianjalkan, aman, bermanfaat untuk semuanya. Anda pijat sendiri bagus. Ya, nanti setelah itu Anda belajar pada keluarga juga bagus. Oleh karena itu kesempatan baik ini Anda simak baik-baik inti pelajaran dari refleksi dan saya yakin Anda akan sukses untuk kesekian kalinya. Gitu. Dan menurut kita sampaikan untuk episode yang pertama. Terima kasih dan selalu sukses untuk Anda.